Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Eko Setiawan di Mapel Teknologi Layanan Jaringan. Untuk pertemuan hari ini nanti akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan komputer. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kaitannya dengan pertemuan untuk minggu depan atau pertemuan yang kelima, bahwa untuk pertemuan minggu depan akan saya lakukan penilaian ulangan harian yang pertama. Silahkan bagi yang belum mempunyai materi, bisa kalian mendownload pada link yang sudah saya bagikan melalui wali kelas kalian masing-masing. Mudah-mudahan di kegiatan hari ini kita semua selalu diberi kelancaran dan tetap semangat, walaupun kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi ya. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang jaringan komputer. Tapi sebelum kalian pelajari tentang jaringan komputer, kalian harus tahu dulu pengertian dari jaringan komputer ya. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya. Berarti bukan hanya komputer saja ya, tapi di sini sudah ada perangkat tambahan yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Jadi jaringan ini ada yang bersifat terpusat, ada yang bersifat terdistribusi. Di slide selanjutnya nanti akan saya bahas tentang jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kalian harus tahu dulu, sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi. Jadi sistem operasi yang dipergunakan ini sangat mempengaruhi baik kinerja penyedia atau komputer server atau komputer klien atau pengguna, bukan pada perangkat kerasnya. Perangkat keras berarti tidak begitu berpengaruh, khususnya pada komputer klien. Tapi kalau komputer server otomatis sangat berpengaruh dan harus menggunakan perangkat keras yang bagus atau memiliki spek yang tinggi apabila untuk komputer server. Kemudian ini gambaran tentang jaringan komputer, di mana baik klien ataupun server saling terhubung dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama kita bahas dari jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer terpusat ini merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien ini digunakan sebagai perantara untuk mengakses komputer server, baik informasi, data, ataupun file. Kemudian kalau jaringan terdistribusi ini merupakan jaringan yang tersusun dari jaringan terpusat, di mana komputer server ataupun komputer klien itu saling terhubung satu dengan yang lainnya dan membentuk suatu sistem yang namanya sistem jaringan. Itu perbedaan dari jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi.
contoh penerapannya. Nah, ini yang pertama penerapan dari jaringan komputer terpusat, di mana di sini ada komputer klien dan ada komputer server. Untuk terhubung ke server bisa melalui yang namanya perangkat tambahan atau centralized ya, atau juga bisa terhubung secara langsung untuk mengakses baik informasi, data ataupun file. Kemudian ini contoh penerapan dari komputer atau jaringan terdistribusi, di mana di sini setiap server penyedia ya, ataupun klien ataupun pengguna saling terhubung satu dengan yang lainnya, yang membentuk suatu jaringan yang namanya sistem jaringan. Kemudian tipe jaringan berdasarkan fungsi komputer, ini peer to peer, berarti setiap komputer ini memiliki kedudukan yang sama, bisa bertindak sebagai klien atau bisa bertindak sebagai server. Komunikasi antar komputer secara langsung tanpa melalui perantara, berarti kalau peer to peer itu dihubungkan secara langsung, baik menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless. Kemudian klien dan server tidak ada yang tetap, tadi sudah saya sampaikan, berarti setiap komputer itu memiliki kedudukan yang sama, bisa bertindak sebagai server atau bisa bertindak sebagai klien. Kemudian example-nya workgroup, berarti kerja jaringan atau jaringan grup atau SOHO. Kemudian klien server, ini satu komputer bertindak sebagai server, kemudian komputer yang lain bertindak sebagai klien. Jadi ada penyedia, ada pengguna. Kemudian contohnya ini ada domain model, kemudian ada open LDAP Linux, atau di sini ada Active Directory dan lain sebagainya. Lanjut ya. Jaringan peer to peer. Nah, ini setiap perangkat jaringan ini dihubungkan secara langsung, tetapi setiap perangkat komputer ini memiliki kedudukan yang sama, bisa bertindak sebagai klien dan juga bisa bertindak sebagai server. Nah, ini no centralized control, tidak melalui perantara ya. Kemudian keduanya bertindak sebagai klien dan server, kedudukannya sama, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penambahan mesin akan melemahkan kerja jaringan ya, karena terhubungnya secara langsung. Jadi kalau ditambah klien lagi, maka akan membutuhkan bandwidth yang banyak atau bandwidth yang tinggi. Jadi akan mempengaruhi kinerja dari jaringan tersebut. Kemudian jaringan klien server, berarti satu komputer bertindak sebagai server, kemudian komputer yang lain bertindak sebagai klien melalui sebuah yang namanya jaringan. Ya, server merupakan kunci utama ya. Jadi server itu tidak boleh mengalami kerusakan ya. Apabila terjadi kerusakan pada server, maka akan mengakibatkan atau akan mempengaruhi kinerja dari komputer klien. Akses kontrol bersifat centralized. Nah, kemudian menggunakan prosesor yang cepat, ini khususnya pada komputer server. Kemudian memori yang besar, ini harus mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar ya. Kemudian ekstra peripheral, harus selalu dilakukan perawatan dan pengecekan khususnya pada komputer server, supaya tidak terjadi kerusakan, karena kerusakan pada komputer server akan mempengaruhi kinerja dari komputer klien. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan.
Di sini tidak akan saya bahas panjang lebar ya, karena ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat 10. Yang pertama PAN, Personal Area Network, contohnya Bluetooth. Kemudian LAN, Local Area Network, ini lingkupnya masih dalam suatu gedung atau masih dalam satu lab. Contohnya biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, atau masih dalam satu segmen. Contohnya lab komputer. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, ini lingkupnya sudah sedikit luas, jaringan satu kota atau satu wilayah atau satu provinsi. Bisa juga, atau jaringan antara gedung A dengan gedung B dengan gedung C dengan gedung D. Kemudian WAN ini lingkupnya sudah luas atau jaringan telah mendunia, artinya bisa diakses oleh seluruh orang yang ada di dunia, atau yang namanya internet. Gambar model di sini ada PAN, modelnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada LAN, Local Area Network. Jadi di sini membutuhkan satu perangkat sebagai centrales atau sebagai terminal untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat jaringan yang lainnya. MAN, Metropolitan Area Network, lingkupnya sudah luas, contohnya dalam satu wilayah, satu kota, satu provinsi dan lain sebagainya ya. Kemudian WAN itu Wide Area Network, sudah mendunia atau lingkupnya luas, contohnya internet. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini ada yang namanya intranet dan internet. Kalau intranet itu bisa diakses untuk kalangan internal, artinya jaringan ini bersifat pribadi atau private network. Tetapi untuk terhubung ke komputer server, di sini contohnya langsung ya. Nah, di sini untuk terhubung ke server atau ke komputer server dibutuhkan yang namanya jaringan internet, tetapi ini bersifat private network. Nah, contohnya penerapannya di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, di sebuah instansi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini internet bisa diakses oleh publik, berarti semua bisa mengakses yang namanya internet. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Di sini ada ad hoc, berarti jaringan yang terhubung menggunakan wireless, atau dua perangkat yang terhubung secara langsung menggunakan wireless. Kemudian kalau infrastruktur berarti membutuhkan satu perangkat, di mana di perangkat tersebut kita setting yang namanya SSID supaya bisa dikenali oleh komputer atau klien. Nah, ini contoh dari jaringan ad hoc, ini contoh dari jaringan infrastruktur. Kemudian jaringan berdasarkan jumlah koneksinya. Di sini ada point to point, berarti dihubungkan secara langsung. Kemudian point to multi point, berarti dari satu ke banyak pengguna. Nah, ini contohnya. Kemudian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini ada unicast 1 ke 1, multicast 1 ke grup, broadcast 1 ke semua. Ini contohnya, contoh gambarnya. Ini unicast, ini broadcast, ini multicast. Terima kasih, ternyata sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan. Tapi sebelum kalian melanjutkan ke mapel selanjutnya, silahkan jangan lupa kalian untuk melakukan absensi terlebih dahulu dan mengerjakan penugasan yang Pak Guru sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.